Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nuril mustafa Sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdullah, wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatul ukhra, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang penuh berkah di masjid ini sejenak marilah kita bersama-sama membeningkan hati dan pikiran kita untuk kita hadapkan jiwa batin kita kepada Allah Rabbil Alamin. Sekaligus marilah kita bersama-sama pula melalui mimbar khutbah Jum'ah ini kita berupaya terus meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sangat penting sekali, karena sebaik-baik bekal bagi kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini hingga di akhirat kelak nanti, yakni kita memiliki bekal keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam menjalani kehidupan ini, agar kita mendapatkan kebahagiaan hati kita, kebahagiaan hidup kita, selain kita hendaknya beriman, bertakwa kepada Allah, maka kita perlu untuk menjadi hambanya yang pandai-pandai bersyukur pula. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seringkali kita mendengarkan ucapan syukur, syukuran haji, syukuran keterima PNS, syukuran yang lain.
Bahkan ada kata syukur ini dalam kehidupan, dalam masyarakat kita, nadanya agak kenceng, syukur. Ini pun juga bisa dimaknai yang berbeda, kadang-kadang seperti itu, syukur. Tetapi ini juga perlu disyukuri. Napa sih tanda-tandane tiyang niku bersyukur dumateng Gusti Allah? Di dalam kitab Maqayisul Lughah, Syekh Ahmad Ibnu Faris menjelaskan, seorang pakar tafsir, setidaknya ada 4 tanda orang itu bersyukur kepada Allah. Napa niku? Setunggal, tandane tiyang niku syukur teng Gusti Allah, tiyang niku ridho. Ridho dumateng napa mawon ingkang dipun paringaken dumateng kawulane. Pujian terhadap karunia Gusti Allah, kebaikane Gusti Allah, walaupun mungkin sepertinya itu sedikit. Tiang niku nek oleh nikmat sing ageng kata syukuri, tapi nek oleh sesuatu yang sedikit kok sakmene. Saya pernah menemui seorang kekasih Allah, Syekh Maulana Abdullah Sajjad. Satu ketika beliau mengatakan kepada saya, aku biasanya bulan-bulan seperti ini diparingi Gusti Allah loro. Ingat saya waktu itu bulan sekitar Oktober atau apa gitu ya. Iki kok Allah durung maringi. Saya waktu itu sebagai mahasiswa S1 berpikir rasional, loh Mbah Kiai, lawang tiang niku kabeh berharap tetap sehat, kok panjenengan malah dawuh kados mekaten. Lajeng beliau mengatakan kepada saya, seakan memberikan tarbiyah kepada saya, iya li, saya ketika diberi sakit oleh Allah justru merasakan kenikmatan Allah. Kalau saya sakit, anak putuku padha teko kabeh, ana sing mijeti, ana sing gawakno makanan, ada yang ngasih uang, sehingga menjadi hatiku seneng, artinya tambah seneng. Kalau ketika sehat wis padha mencar dewi-dewi ya. Oh, di situ. Bagi kita pada umumnya sakit dihindari, Pak. Beliau malah biasanya Allah maringi aku loro. Ridho, menerima ketentuan Allah, mungguhe kula pansedaya niki dihindari, tapi beliau malah ridho. Di situ ada nikmatnya Gusti Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor kaping kali, yang nomor 2,
tandane tiang syukur niki digambarkan oleh Syekh Ahmad Ibnu Faris dalam kitab Maqayisul Lughah ini bagaikan syakarus syajarah, pohon yang rindang, pohon yang tumbuh dengan lebat, subur. Ya. Kita ketika panas terik berjalan di jalan yang di situ ada banyak pohon-pohon yang tumbuh dengan rindang, rasanya senang sekali. Orang yang syukur dumateng Gusti Allah nalikane diparingi Gusti Allah nikmat sing ageng, nikmat yang besar, karunia yang besar, entah itu diberi kenikmatan menjadi seorang pejabat, entah itu diberi kenikmatan menjadi seorang yang kaya raya, atau yang lainnya, maka orang yang dikatakan bersyukur itu menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya, yang ada di sekitarnya merasa senang, merasa bahagia karena adanya orang ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor 3 tandane tiang syukur niku dawuhipun Syekh Ahmad Ibnu Faris digambarkan seperti pohon tumbuhan yang hidup di tangkai pohon, di pohon yang lebih besar. Kalau kita menamakan mungkin pohon benalu. Orang yang bersyukur kepada Allah itu dia merasa tidak bisa hidup, dia merasa tidak memiliki apa-apa kecuali apa yang dia dapatkan itu bersumber dari yang maha agung, yang maha besar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak merasa sombong. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang itu yang sukses bisa jadi karena selain minallah tadi, intervensi orang lain. Mungkin doanya istri, mungkin doanya anak-anak kita, atau doanya orang yang kita tidak kenal mendoakan kita tetapi kita tidak tahu, sehingga Allah berikan apa yang menjadi kebutuhan hajat kita, cita-cita kita, sehingga kita menjadi orang yang besar. Kulo nate naik satu mobil dengan seorang kiai di Surabaya. Ketika lewat di bundaran Waru itu, di tengah terik sinar matahari, kira-kira 1:30 itu, ada orang penjual yang pakai keronjot sepeda ontel itu. Kiai yang ada dalam mobil itu mengajak kepada saya dan kepada yang ada di mobil itu untuk mendoakan penjual ini, muga-muga diparingi Allah Ta'ala dagangannya laris, isok nyukupi anak kebutuhan anak bojo. Didoakan betul dalam mobil itu, dan pasti orang yang didoakan nggak tahu. Satu ketika kemudian dagangannya kok laris. Lah ini ada intervensi orang yang kita tidak mengenal yang menyebabkan kita menjadi sukses ya. Maka orang yang bersyukur kepada Allah adalah orang yang tidak sombong, merasa apa yang ada dalam dirinya itu minallah, dari Allah, bukan merasa itu usahanya pribadi, bukan. Bahkan berterima kasih kepada orang-orang yang turut mendoakan ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, yang keempat,
tondone yang syukur teng Gusti Allah menika digambarkan bagaikan satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Dan kemudian dari dua jenis kelamin yang berbeda ini menjadi banyak manusia. Ya, dulu kita di dunia ini yang ada Bapak Adam, Mbah Adam, Ibu Hawa. Tapi kemudian bisa menjadi banyak sekali seperti ini. Digambarkan orang yang bersyukur dumateng Gusti Allah niku nek diparingi nikmat walaupun sedikit, nek dirambut nikmat itu, maka nikmat itu bisa menjadi banyak, disyukuri, bisa menjadi ngeremboko. Dan itu ternyata sesuai apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika di antara kalian mampu bersyukur, maka Allah akan nambahi nikmat itu. Walaupun nikmat itu kecil tapi disyukuri, diramut, maka akan ditambahi Gusti Allah tanpa ini minta ini. La azidannakum, ditambah mbek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum in adzabi lasyadid. Tapi kalau kufur, maka azab Gusti Allah ingkang dipun paringaken dumateng menungso menika. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Sekelumit apa yang saya sampaikan, semoga disertai hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita semakin meningkat kualitas iman, takwa dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Mustafa Ahmad al-Hadi alaihi salam wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Li anna Allah ta'ala qala fi kitabil azil karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala sallu ala nabil qadimah innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadi al hajat wa ghafiru dzunubal khati'at.
Allahumma ja'alna minasyakirin, Allahumma ja'alna minasyakirin, Allahumma ja'al mukhlasin, Allahumma ja'alna min ibadikas sholihin. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah bi qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatika ma'rifatika wa liqaika wa jamal wajhika ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.